Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik para pemirsa channel YouTube sekalian, bertemu lagi dengan saya Imam Maula Fikri di channel saya ya. Channel ini berisi materi-materi keagamaan ya, yang sebenarnya saya buat untuk murid-murid saya yang mungkin ingin memperdalam ilmu agama ya, pendidikan agama Islamnya, tapi yang kita tahu memang di sekolah porsi pendidikan Islam atau porsi pendidikan agama itu tidak terlalu banyak jamnya. Nah, makanya di sini saya bacakan kitab-kitab yang dulu saya pelajari di pesantren, semoga ini bermanfaat. Nah, untuk kali ini kita akan kembali membahas kitab atau membaca kitab Ta'limul Muta'allim, kitab yang dikarang oleh Imam Az-Zarnuji, yang di sini dijelaskan atau disyarah oleh Syekh Ibrahim bin Ismail. Kitab ini adalah kitab yang berisi tentang bagaimana cara belajar ya, thoriqatut ta'allum ya, cara belajar yang benar. Sebelumnya sudah kita membahas tentang dua bab ya, ini masuk bab kedua. Kita sudah saat ini masuk ke pasal tentang niat dalam hal belajar. Pada video sebelumnya kita sudah membahas bahwa segala sesuatu itu harus diawali dengan niat yang baik, karena Rasulullah mengatakan pekerjaan yang gambarannya pekerjaan dunia itu bisa menjadi bernilai pekerjaan akhirat ketika niatnya itu lillahi ta'ala, niatnya karena untuk akhirat gitu. Sebaliknya pekerjaan-pekerjaan yang amaliyahnya adalah amaliyah akhirat, itu bisa menjadi amaliyah dunia, pekerjaan yang nilainya dunia karena niatnya dunia gitu. Dan kemarin sudah kita jelaskan niat untuk belajar itu pertama untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendapatkan setelah itu mendapatkan ganjaran di akhirat ya, kemudian untuk menghilangkan kebodohan dalam diri kita dan orang-orang sekitar kita, karena kebodohan ini adalah hal yang sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. Nah, juga niat belajar itu harus diniatkan untuk menunjukkan rasa syukur kita atas nikmat akal dan nikmat sehat gitu ya. Nah, di sini kemudian dilanjutkan wala yanwi bihi iqbalinas wala istijlabi hutamud dunya wal karomah inda sultan wa ghairihi gitu ya. Jadi dijelaskan di sini wala yanwi bihi matufun ala yanwi ayam baghiya alla yanwi bihi ay bi talabil ilmi. Jadi janganlah mencari ilmu itu diniatkan iqbalin nas ay tawajjuh tawajjuh tawajji tawajjuh tawajjuh tawajjuhihim ya, mungkin ya ini ya, atau jangan diniatkan mencari ilmu itu untuk iqbalin nas, untuk mendapatkan perhatian manusia gitu lah ya, kurang lebih iqbalin nas, penerimaan manusia. Jadi jangan kita ketika belajar dan mendapatkan ilmu itu kita jangan diniatkan supaya kita dipandang oleh orang lain gitu ya. Wala istijlab hutamud dunya, hutamu al hutam hatom ya, sorry maaf, hatomud dunya. Hatom itu di kamus diartikan reruntuhan atau rongsokan ya. Ay akhlahu mata'ad dunya min aidin nas, atau dengan ilmu itu kita mengambil mata'ud dunya, kenikmatan dunia gitu ya, kenikmatan dunia dari aidin nas, dari tangan-tangan manusia. Wal karomah mansuban matufan alal iqbali ay asyukru wa taqarrub. Wal karomah dan rasa syukur atau kedekatan inda sultan wa ghairihi,
bil jarri ma'tufun ala sultan wa yajuzu ay yakuna bin nasbi ayya ay la yanwi ghairi hadzal madhkur min al umuri allati la yakunu fiha ridallahu wa rasuluh. Jadi jangan diniatkan belajar itu untuk mendapatkan perhatian orang. Jangan diniatkan belajar itu untuk mencari penghormatan orang lain gitu. Karena belajar itu niatkan pertama supaya mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk menghilangkan kebodohan dalam diri kita dan orang-orang sekitar kita. Sehingga kita tidak perlu meniatkan belajar supaya kita menjadi orang terpandang dan bisa dipandang orang lain dan dihormati orang lain. Juga tidak bertujuan untuk mendapatkan kedekatan ya, kedekatan terhadap penguasa atau sejenis lainnya gitu ya. Jadi ilmu itu tidak digunakan alat, ilmu itu sebaiknya seyogianya tidak digunakan sebagai alat untuk menguasai orang lain, tapi ilmu itu harus digunakan untuk menghilangkan kebodohan daripada orang lain. Di video sebelumnya saya bacakan kepada kalian gitu di kitab ini bahwa ada dua, dalam sebuah syair disebutkan ada dua jenis manusia yang itu menjadi malapetaka bagi kehidupan di dunia ini. Yang pertama adalah al-alim al-mutahattik, yaitu seorang yang berilmu tapi tidak tahu malu. Artinya dia dengan ilmunya melakukan pelanggaran-pelanggaran syariah yang dia tahu, kemudian itu bisa dilihat oleh banyak orang, kemudian pekerjaannya itu bisa membuat tentunya membuat dia tersesat dan bisa menyesatkan orang lain. Yang kedua adalah seseorang yang tidak punya ilmu atau al-jahil, orang yang bodoh, al-mutahattik, al-mutanasik, orang yang dalam melakukan semua kegiatannya termasuk ibadah itu dia melakukannya meniru orang lain secara membabi buta gitu. Misalkan dia menokohkan seorang sosok, kemudian segala sesuatu yang dilakukan oleh sosok tersebut dia ikuti membabi buta tanpa ada kritis gitu ya, artinya tanpa ada pengetahuan dalam dirinya gitu ya, tanpa ada pengetahuan, sehingga ketika si tokoh tersebut melakukan salah dia pun ikut dalam kesalahan tersebut atau terjerembab atau masuk ke dalam jurang kesalahan itu. Nah itu yang disebutkan dalam kitab ini, dua orang yang menjadi sumber malapetaka dalam kehidupan kita. Nah makanya di sini Imam Az-Zarnuji mengingatkan kita supaya kita ketika mencari ilmu tidak diniatkan untuk mendapatkan perhatian orang-orang, untuk mendapatkan penghormatan orang-orang. Orang yang berilmu akan dihormati betul karena ilmunya tersebut ya, dan dengan ilmu ya, dengan ilmunya itu, dengan ilmu yang dimiliki oleh seseorang, orang itu akan terangkat dengan sendirinya derajatnya, seperti yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu ladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Artinya ilmu itu akan mengangkat derajat seseorang tanpa perlu dicari penghormatan itu dari orang lain gitu ya. Kemudian di sini disebutkan qala Muhammad ibn Hasan, dikatakan oleh Muhammad bin Al Hasan rahimahullahu taala, semoga Allah meridhoi beliau, laukana annasu kulluhum ubaidi li'tiqatihim wa tabarra'at an walaihim. Oke, di sini disebutkan hadza ta'idun lima sabaq man min annahu la yambaghi li talib ayat luba ikbalin nas takidan maknawian ya, walau kana nasu kulluhum, walaupun semua manusia, takidan maknawian artinya ini seandainya gitu ya, karena tidak mungkin semua orang itu ubaidi sebagai seorang hamba sahaya atau ya orang yang tidak bebas lah ya, hamba sahaya. Kalau dulu kan masih ada orang
perbudakan. Nah, mubaidi atau abdun itu budak ya. Kalaupun semua orang itu budak, kata Imam Muhammad bin Al Hasan, kemudian li'tiqatihim jawabul law, jawab dari ini kaidahnya ya. Jadi li'tiqatihim ini kembali kepada law tadi. Jadi seandainya manusia itu semuanya budak, semuanya hamba sahaya, kemudian dengan ilmu kita ingin membebaskan mereka dari perbudakan, wa tabarra'atun walaihim an sifat mutakallim ma'tufun alal jawabi ay la ja'alta nafsi bari'atun an walaihim bi fathil wa ay an akuna asabatum min wara'in wa hasalat mutarakatuhum bil kulliyah wa adaman nadri ila ma fi aidihim. Artinya di sini jangan kita berniat untuk mencari ilmu karena mengharapkan tadi apa, penghargaan manusia atau dekat ya, atau dekat dengan sultan ya, atau di sini disebutkan iqbalinas, mengharapkan pujian atau mengharapkan penghargaan manusia. Jadi walaupun semuanya budak, kemudian kita berniat membebaskan budak-budak tersebut dengan ilmu kita ya, wa tabarra'at an walaihim ya, dan ya kita membebaskan dari tabarruat itu menjauhkan ya. Nanti tolong dikoreksi ya, diperbaiki bacaan saya atau apa pemaknaan saya. Walaihim dari kewaliannya. Jadi walaupun budak-budak itu pengen kita bebasin dengan ilmu kita, ya kita niatnya tetap bukan untuk itu gitu. Mencari ilmu itu tetap niatnya bukan untuk mengharapkan penghargaan dari manusia. Walaupun seandainya semua manusia adalah hamba sahaya, adalah budak, dan kita adalah orang satu-satunya yang berilmu, dan kita ingin membebaskan semua orang dari perbudakan itu misalkan gitu ya, itu juga tidak dianjurkan kalau menurut teks ini ya. Tapi nanti sekali lagi untuk yang tadi perkataan dari Imam Muhammad bin Al Hasan, minta tolong dikoreksi ya. Kemudian di sini waman wajadala datal ilmi wal amala bihi wal amala bihi qalaman yarghabu fima indannas ya, ay tasfiru raghbatahu fima indannas qalilatan wa yumkinu ay yuradu bil qillatil adam ay la yarghabu fima indannas li'annahu law wajada ladzatal ilmi lakanal ilma a'azzal asya'i wa alladzaha indahu fala yatbu syai'an akhar ghairahu. Nah, di sini disebutkan waman wajadal ladzatal ilmi, barang siapa yang menemukan manisnya ya, atau ladid ya, ladid itu apa, enaknya, kenikmatannya ilmu, wal amal bihi falaman yarghabu fima indana, dan mengamalkan ilmu tersebut ya, bukan kolaman ini sepertinya ya, yarghabu fima indanas, yarghabu fima indanas, dia akan disukai ya oleh manusia, atau yarghabu falamma yarghabu kolama, tetapi kita lihat dulu wal ama kolaman yarghabu fima indanas. Tapi di sini dijelaskan tasiru raghabatahu fima indanas qalilah. Jadi orang yang sudah mendapatkan kenikmatan ilmu itu akan menjadi sedikit ya kesenangannya terhadap manusia gitu. Artinya tidak mengharapkan apa-apa dari manusia lainnya. Tasiru raghabatahu fima indanas qalilah. Artinya kesenangannya terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, apa yang bisa diberikan oleh orang lain terhadap dirinya atas ilmunya, itu justru semakin sedikit. Fayumkinu ayyuradu bil qillatil adam ya, ay la yarghabu fi ma indanas, atau bahkan tidak mau ya, tidak menyukai
apa yang dimiliki oleh manusia-manusia lain. Li'annahu law wajada ladzatal ilmi, karena kalau orang sudah menemukan nikmatnya ilmu, kenikmatan ilmu, lakanal ilma azzal asya, maka ilmu itu akan menjadi sesuatu yang paling agung, yang paling mulia ya. Azzal asya wa alladzaha indahu fala yatlubu syai'an akhar, dan akan menjadi hal yang paling nikmat gitu bagi dirinya, dan dia tidak akan meminta sesuatu yang lain, yaitu makalah dari taklimul mutalim. Jadi pada video ini saya mungkin mengingatkan lagi bahwa ketika kita mencari ilmu, maka jangan pernah diniatkan untuk mencari eh, ketenaran, jangan diniatkan untuk mencari penghargaan manusia, penghormatan manusia, juga jangan digunakan untuk atau sebagai alat kedekatan dengan penguasa sehingga kita bisa berpotensi melakukan kezaliman dengan keilmuan kita ya. Karena bagaimanapun juga ketika seseorang sudah menemukan kenikmatan mencari ilmu, seseorang yang sudah menemukan manisnya ilmu, maka orang tersebut akan eh, semakin menghindari kenikmatan-kenikmatan dunia lah, kurang lebih seperti itu. Orang tersebut akan menjauh dari apapun yang mungkin diberikan oleh semua orang. Artinya begini, orang tersebut, orang yang sudah mendapatkan manisnya ilmu, dia akan walaupun banyak yang ngasih dan lain sebagainya, tapi ya tujuannya bukan itu gitu. Tujuannya bukan itu, sehingga dia tidak pernah mengharapkan apapun dari manusia lainnya, tidak pernah mengharapkan imbalan apapun ya. Yang dia lakukan ketika dia memberikan ilmunya kepada orang lain, mengajar dan lain sebagainya, adalah ridho Allah gitu, bukan lagi imbalan-imbalan lain dari manusia. Kalaupun ada, dia akan membuat itu ya sebagai rezekinya dia, yang mungkin dia bisa lepaskan lagi atau bisa dia infakkan lagi ke orang lain dan lain sebagainya, sehingga eh, semakin seseorang berilmu, semakin dia tidak tergantung dengan apapun gitu ya. Karena di sini disebutkan ketika orang sudah merasakan manisnya atau nikmatnya ilmu, maka ilmulah yang akan menjadi sesuatu yang paling agung dan yang paling nikmat dalam kehidupannya, sehingga dia tidak perlu lagi meminta apapun dalam kehidupannya. Oke, semoga apa yang saya sampaikan kali ini bermanfaat. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.